Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan materi pengolahan informasi di dalam sistem informasi. Pengolahan informasi tersebut merupakan perluasan dari bidang kajian ranah psikologi kognitif. Dalam ranah psikologi kognitif ini sebagai upaya untuk memahami mekanisme dasar yang mengatur cara berpikir orang dalam teori pengalaman informasi, memiliki suatu perbedaan dengan teori belajar, yaitu pada derajat penekanan. Pada soal belajar, teori pengolahan informasi tidak memberlakukan belajar sebagai titik pusat penelitian yang utama, melainkan juga melihat sisi lainnya. Berikut ini saya akan menjelaskan pengolahan informasi. Pembelajaran kognitif memandang belajar sebagai proses pengfungsian unsur kognitif, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami informasi yang datang dari luar. Aktivitas yang belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal berpikir, yakni proses pengolahan informasi. Teori ini merupakan gambaran atau model dan kegiatan dalam otak manusia di saat memproses suatu informasi. Karenanya teori belajar disebut juga model pemrosesan informasi. Beberapa model telah dikembangkan yang terdiri atas 3 macam, yaitu pertama memori sensorik, kedua memori jangka panjang, dan ketiga memori jangka pendek. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu memori sensorik. Memori sensorik ialah masukan atau informasi yang terdapat pada stimulus atau rangsangan di luar akan diterima manusia melalui panca inderanya. Informasi yang diterima indera tetapi tidak diberi perhatian akan terlupakan dengan cepat. Begitu diterima informasi diolah oleh pikiran suatu dengan pengalaman dan keadaan mental kita. Informasi tersebut akan tersimpan dalam ingatan selama tidak lebih dari 1 detik saja. Ingatan tersebut akan hilang lagi tanpa disadari dan akan diganti dengan informasi lainnya. Contohnya, ketika kita melihat ratusan hal ketika berjalan selama beberapa menit, meskipun perhatian tertuju oleh sesuatu yang kita lihat, itu segera terlupakan oleh sesuatu yang lainnya yang menarik perhatian kita, di antara sekian banyak yang ditangkap oleh indera penglihatan kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah sistem informasi atau penyimpanan yang menampung 5 hingga 9 potongan informasi setiap saat. Contohnya, pada nomor telepon yang telah Anda ulangi terus sampai Anda bisa menulisnya, dan nomor tersebut akan tetap tersimpan dalam memori Anda selama Anda aktif memikirkannya. Jika Anda berhenti memberikan perhatian pada itu, maka informasi akan terlempar keluar dan Anda harus melihat untuk mengingatnya kembali. Sekarang saya terakhir akan menjelaskan memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah bagian sistem memori di mana sejumlah besar informasi disimpan dalam kurung waktu yang tidak terhingga. Nah, contohnya ketika seseorang yang Anda sayangi pergi dari sisi Anda, mungkin Anda akan mengingat kembali kenangan-kenangan yang tersimpan dalam memori jangka panjang Anda. Anda dapat mengingat dengan sangat detail, bahkan tanpa Anda sadari bahwa Anda telah menyimpan informasi tersebut. Oke, sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya akan mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.